Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-mukhhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithus sadisu wal-ishruna. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan penjelasan untuk hadis yang ke-26 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana beliau mengatakan, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun, setiap persendian yang dimiliki oleh manusia itu diwajibkan kepadanya untuk disedekahi. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, ya, pada setiap hari selama matahari itu masih terbit. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqatun, ya, maka mendamaikan dua orang yang sedang berselisih itu merupakan sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha, ya, dan juga engkau, ya, membantu, ya, seseorang untuk mengendarai kendaraannya, ya, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau engkau membantu menaikkan, ya, barang bawaan di atas kendaraan tersebut, ya, shadaqatun, maka itu juga merupakan sedekah. Ya, tadi engkau membantu mendamaikan, ya, dua pihak yang berselisih, ya, secara adil itu sedekah. Atau engkau membantu, ya, seorang laki-laki untuk, ya, menaiki tunggangannya, ya, atau menaikkan barang bawaannya di atas tunggangannya, itu juga merupakan sedekah. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun, ya, dan atau sebelumnya wal kalimatut thayyibatu shadaqatun, dan perkataan yang baik itu juga merupakan sedekah. Kemudian wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun, dan setiap langkah yang engkau gunakan untuk berjalan menuju ke salat itu juga merupakan sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqatun, dan engkau, ya, membuang atau menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga merupakan sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Asy-syarhu, penjelasan dari hadis ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun, ya, setiap persendian yang ada pada manusia setiap persendian yang ada pada manusia itu wajib kepadanya untuk disedekahi. Qala Abu Ubaidin, ya, Abu Ubaid beliau mengatakan, as-sulama fil asli, yang namanya as-sulama itu asalnya itu merupakan azmun yakunu fi firsinil ba'iri, ya, jadi secara bahasa itu asalnya as-sulama itu adalah azmun yakunu fi firsinil ba'iri, merupakan tulang yang ada pada tumit unta.
Faka'anna ma'nal hadithi, ya maka seolah-olah makna hadis tersebut itu adalah ya ala kulli azmin min 'idhami bani adama shadaqatun. Ya, yaitu ala kulli azmin min 'idhami bani adama shadaqatun. Bahwa setiap tulang yang ada pada ya tulang-tulang keturunan Adam itu harus disedekahkan, ya, atau harus disedekahi. Atau harus dikeluarkan sedekah ya untuk masing-masing tulang tersebut. Ya, kemudian wa kharraja Muslimun min hadithi Aisyata. Dan Imam Muslim rahimahullahu taala itu meriwayatkan dari hadis Aisyah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khuliqa banu Adam ala sittina wa thalathimi'ati mifsalin atau mafsilin di sini. Ya. Yaitu anak Adam itu diciptakan itu memiliki ya sittina wa thalathimi'atin. Ya, artinya 360 persendian. Faman dzakarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha, maka barang siapa yang berzikir kepada Allah dan juga memuji Allah dan hallalallaha, ya, dan bertahlil kepada Allah, wa sabbahallaha, dan bertasbih kepada Allah, wa azala hajaran an tariqil muslimina, ya, atau menyingkirkan batu, ya, batu yang mengganggu dari jalannya ya orang-orang muslim, au azala syaukatan au azala azaman, ya, atau menyingkirkan duri atau menyingkirkan tulang, ya, au amara bima'rufin, ya, atau dia ya, mengajak pada perbuatan yang ma'ruf, au naha an mungkarin, atau ya mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ya. Adada tilkas sittina wa thalathi mi'ati sulama. Maka itu ya adada tilkas sittina wa thalathi mi'ati as-sulama. Ya, artinya itu semua sejumlah dengan ya 360 persendian tadi. Ya. Amsa min yaumihi wa qad zahzaha nafsahu 'anin nari. Maka dia menyambut sore hari ya dalam keadaan telah membebaskan dirinya dari api neraka. Kita lihat catatan kaki terkait hadis ini. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kita kembali ke atas. Ya. Wa kharrajal Imamu Ahmadu wa Abu Dawud. Dan Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud itu meriwayatkan min hadithi Buraidata, dari hadis Buraidah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fil insani 360 mifsalan atau mafsilan di sini. Ya. Pada diri manusia itu terdapat 360 sendi. Fa'alaihi an yatasaddaqa an kulli mifsalin minhu bisadaqatin. Maka ya diwajibkan ya bagi seseorang untuk bersedekah untuk setiap persendian tersebut. Qalu, ya, maka para sahabat itu bertanya. Ya, para sahabat bertanya, wa man yutiqu dzalika ya nabiyallahi. Ya, siapa yang mampu memikul hal tersebut atau mampu melakukan hal tersebut, wahai Nabi Allah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, ya an-nukha'atu. Ya, an-nukha'atu. Kita lihat catatan kaki.
An-nukha'atu kan-nukhamati waznan wa ma'nan. Ya, an-nukha'ah itu seperti an-nukhamah baik dari sisi wazan maupun makna. Ya, dan arti dari nukhamah itu adalah ya dahak. Ya, artinya adalah dahak. An-nukha'atu fil masjidi tadfinuha. Ya, an-nukha'atu fil masjidi tadfinuha. Ya, dahak di masjid yang engkau ya kuburkan. Ya, maksudnya ditimbun supaya bersih. Wasyai'u tunahihi anit tariqi. Dan sesuatu yang engkau singkirkan dari jalan. Ya, sesuatu berupa gangguan. Fa illam tajid faraq'atad duha tujazi'uka. Apabila engkau tidak mendapati hal-hal tersebut, maka 2 rakaat salat duha itu sudah mencukupimu. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa sahhahahu Syekhul Albani fi Shahihit Targhib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib. Kita lanjutkan, wa fis sahihaini, dan dalam sahihain, an Abi Musa, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala kulli muslimin shadaqatun. Ya, bahwa di atas setiap muslim itu wajib disedekahi, atau setiap muslim itu wajib bersedekah. Qalu, maka para sahabat bertanya, fa illam yajid, ya, maka bagaimana jika muslim tersebut itu tidak menemukan sesuatu yang dapat disedekahkan? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ya'malu biyadihi, ya, maka hendaknya dia bekerja dengan tangannya. Kemudian fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu, maka dirinya itu mendapatkan manfaat dan juga dia dapat bersedekah. Ya, artinya ini adalah ya dorongan untuk bekerja supaya dapat menafkahi dirinya dan juga dapat bersedekah. Qalu, ya, maka para sahabat kembali bertanya, fa in lam yastati' aw lam yaf'al, ya, bagaimana jika dia tidak mampu atau tidak melakukannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yu'inu dzal hajatil malhufi. Ya, yu'inu dzal hajatil malhufi. Maka hendaknya dia membantu orang yang memiliki hajat atau kebutuhan dan juga meminta bantuan. Qalu, maka para sahabat kembali bertanya, fa illam yaf'al, ya, bagaimana jika dia tidak melakukannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, fal ya'mur bil khairi, maka hendaklah dia menyeru kepada kebaikan. Au qala, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fal ya'mur bil ma'rufi, maka hendaklah dia yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan. Qalu, ya, maka para sahabat kembali bertanya, fa illam yaf'al, ya, bagaimana jika dia tidak melakukannya? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fal yumsik anis syarri, maka hendaknya dia menahan dari perbuatan keburukan. Fa innahu lahu shadaqatun, karena di dalam perbuatan tersebut itu terdapat sedekah. Kita lihat catatan kaki, akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kita kembali ke atas. Fa ma'nal hadithi, ya, makna dari hadis ini, anna tarkiba hadhil 'idhami wa salamataha min a'dhami ni'amillahi 'ala 'abdihi. Ya, bahwa
ya kesehatan dari tulang dan juga ya dan keselamatan ya atau susunan dari tulang-tulang ini dan juga keselamatan dari tulang-tulang persendian ini itu merupakan ya salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, jadi kita memiliki tulang yang tersusun seperti ini dan juga sehat, itu merupakan salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Fayahtaju kullu 'azmin minha ila shadaqatin. Maka setiap tulang atau persendian tersebut itu memerlukan ya sedekah. Ya, atau sangat membutuhkan akan sedekah yatasaddaqu bnu adama anhu. Yang ya keturunan Adam itu melakukan sedekah untuk atau atas nikmat tulang dan sendi tersebut. Liyakuna dzalika syukran li hadhihin ni'mati. Ya sebagai ya bentuk rasa syukur kepada atau atas nikmat ini. Qala Allahu jalla jalaluhu, ya Allah jalla jalaluhu itu berfirman, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya, dalam surat Al-Infitar ayat 6 sampai 8, wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kalian ya sehingga kalian berbuat durhaka kepada Tuhan kalian? Ya, kepada Rabb kalian yang Maha Pemurah. Yang menciptakan kalian, kemudian menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu itu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki, Allah menyusun tubuhmu. Wa qala jalla jalaluhu, dan Allah jalla jalaluhu itu berfirman, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ya katakanlah, dialah yang menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Akan tetapi amat sedikit dari kamu yang bersyukur. Dalam surat Al-Mulk ayat ke-23. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan dari kalian atau mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan ya tidak mengetahui apapun. Dan dia memberi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Dalam surat An-Nahl, ya, ayat ke-78. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Ya, bukankah kami yang telah memberikan kepadanya 2 mata, lisan, dan 2 buah bibir. Dalam surat Al-Balad ayat ke-8 dan 9. Wasyukru ala darajataini. Dan syukur itu memiliki 2 derajat, 2 tingkatan. Ihdahuma, ya tingkatan yang pertama, wajibun, yaitu tingkatan wajib. Wa huwa an ya'tiya bil wajibati. Ya maksudnya adalah mengerjakan perbuatan yang diwajibkan kepada manusia. Wa yajtanibal maharima. Ya, dan juga menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Fahadha la budda minhu. Ya, ini merupakan perbuatan yang memang harus dilakukan. Wa yakfi fi syukri hadhihin ni'ami. Dan itu dapat mencukupi sebagai ya bentuk rasa syukur terhadap nikmat ini. Kemudian ad-darajatu tsaniyatu, ya kemudian derajat yang kedua, asyukrul mustahabbu. Yaitu bentuk syukur yang mustahab. Ya yang sifatnya ya anjuran, dianjurkan.
wa huwa an ya'malal 'abdu ba'da ada'il fara'idi wajtinabil maharimi, yaitu seorang hamba itu setelah melaksanakan perbuatan wajib, kemudian menjauhi perkara yang haram, itu ya'malu binawafilit ta'ati, yaitu mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, ya, nawafil. Wa hadhihi darajatus sabiqina al-muqarrabina. Ini merupakan ya tingkatannya as-sabiqin al-muqarrabin, ya, orang-orang yang bergegas dalam melakukan kebaikan dan juga didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi sholati. Dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersungguh-sungguh ketika dalam melaksanakan salat, ya, salat sunnah. Wa yaqumu hatta tatafattara qadamahu. Wa yaqumu hatta tatafattara qadamahu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu salat malam sampai ya kedua kakinya itu bengkak. Fa idza qila lahu, ya, maka jika beliau ditanya terkait hal ini, ataf'alu hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara? Ya, apakah atau mengapa engkau melakukan hal tersebut? Ya, padahal engkau telah diampuni. Yang telah diampuni bagimu apa-apa yang telah berlalu, ya, atau dosamu yang telah berlalu dan dosa yang belum terjadi. Fayaqulu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, afala akunu abdan syakuran. Ya, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang ya sangat bersyukur. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa hadhil anwa'ul lati asyara ilaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minas shadaqati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan ya, jenis-jenis amalan ini. Ya. Dan itu semua merupakan sedekah. Kemudian manaf'uhu muta'addin. Ya, baik yang manfaatnya itu muta'addin, yaitu ya memiliki keterkaitan atau bermanfaatnya itu kepada orang lain. Kal islahi, ya seperti mendamaikan, tadi mendamaikan dua pihak yang berselisih. Wal kalimatit thayyibati, dan perkataan yang baik, wa izalatil adza 'anit tariqi, dan menyingkirkan gangguan dari jalan, wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, dan menyeru kepada kebaikan dan juga mencegah dari kemungkaran, maka itu semua manfaatnya itu dirasakan atau bermanfaat bagi orang lain. Wa minha, dan di antara ya macam-macam amalan tersebut itu ma huwa qasirun naf'i. Ada yang ya, manfaatnya itu hanya terbatas bagi pelakunya, pelaku perbuatan baik tersebut. Kat tasbihi, ya seperti ucapan tasbih, wat takbiri, dan ucapan takbir, wat tahmidi, dan ucapan tahmid, wat tahlili, dan ucapan tahlil. Wal masyi ila sholati, dan berjalan menuju salat, wa sholati raq'atayid duha, dan salat dua rakaat duha, wa huma innama kanata mujzi'ataini an dzalika kullihi. Ya. Dan keduanya, ya kedua rakaat salat duha tersebut itu kanata mujzi'ataini an dzalika kullihi. Ya, itu sudah cukup untuk menggugurkan semuanya. Ya, artinya semua kewajiban sedekah dari sendi-sendi yang kita miliki. Li'anna fi sholati isti'malan li'a'dha'i kulliha fit ta'ati wal ibadati. Karena di dalam salat tersebut ya, itu sudah
ya atau ketika melaksanakan sholat tersebut, itu seseorang itu sudah menggunakan semua sendi-sendinya, semua tulang-tulangnya untuk ketaatan dan juga untuk ibadah. Fatakunu kafiyatan fi syukri atau fatakunu kafiyatan fi syukri ni'mati salamati hadhil a'dha'i. Maka itu sudah mencukupi sebagai ya bentuk syukur terhadap ya keselamatan atau kesehatan dari anggota badan tersebut. Wa baqiyatul khisalil madhkurati, ya adapun amalan-amalan yang tersisa yang lainnya yang telah disebutkan, aktsaruha isti'malun li ba'di a'dha'il badani khassatan. Maka kebanyakan itu hanya menggunakan ya anggota badan tertentu ya secara khusus. Berbeda dengan sholat yang memang menggunakan seluruh sendi dan anggota badan kita. Fala takmulus shadaqatu biha. Maka ya tidak cukup ya sedekah itu diganti dengan amalan-amalan tersebut. Hatta ya'tiya minha bi'adadi sulamal badani. Sampai itu semua itu sejumlah dengan jumlah sendi yang ada di dalam badan kita. Wahia thalathumi'atin wasittuna, yaitu 360 sendi. Kama fi hadithi Aisyata radhiyallahu anha, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, dan dari ayah beliau yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa min anwa'is shadaqatil qasirati ala nafsil amil biha, dan di antara jenis sedekah yang manfaatnya itu hanya terbatas kepada diri pelakunya, yaitu anwa'udz dzikri, yaitu jenis-jenis zikir, wassalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tilawatul Qur'ani, dan juga membaca Al-Qur'an. Wa minha aidan, dan juga termasuk dalam yang seperti ini, yaitu sedekah yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pelakunya, yaitu muhasabatun nafsi ala ma salafa min a'maliha, yaitu melakukan introspeksi diri terhadap ya amalan-amalan yang telah atau segala perbuatan yang telah berlalu. Ya, perbuatannya yang telah berlalu. Ya, wan nadamu, ya, dan menyesali. Ya, menyesali perbuatan buruk. Wat taubatu minadz-dzunubis salifati, dan juga bertaubat atas perbuatan-perbuatan dosa yang telah berlalu. Ya. Wal haznu awil huznu 'alaiha. Ya. Dan juga bersedih atas dosa-dosa tersebut. Wahtiqarun nafsi walizdira'u. Ya, wahtiqarun nafsi walizdira'u. Dan juga ya menghinakan ya diri, menghinakan diri karena perbuatan dosa tersebut, walizdira'u, dan juga mencela, ya mencela 'alaiha, mencela perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Kita lihat catatan kaki. Hakadha fi aktsari min nuskhatin. Ya. Maka kata al-izdira'u itu terdapat dalam mayoritas naskah-naskah dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Wala'alla shawaba, ya, namun barangkali yang benar itu adalah al-izra'u. Ya, walaupun di kebanyakan naskah al-izdira'u, tapi barangkali yang benar itu yang dimaksud al-izra'u. Li'anna al-izdira'a yata'adda binafsihi. Karena yang namanya al-izdira' itu hanya ya membutuhkan atau melampaui dirinya sendiri. Kama annas-siyaq yadullu ala annaha al-izra'u. Akan tetapi ya susunan siyak dari naskah ini atau dari kalimat tadi, yaitu susunan tadi al-huznu, kemudian al-izra'u, kemudian atau sebelumnya al-ihtiqar tadi ya, kemudian ihtiqaru nafsihi.
ihtiqarun nafsi, kemudian al-izdira. Nah, itu siyaknya, susunannya itu yadullu ala annaha al-izra'u. Itu menunjukkan bahwa yang tepat sebetulnya al-izra'. Wa ma'nahu, dan makna dari al-izra' aibun nafsi wa ihtiqaruha. Yaitu aib diri dan juga kemudian ya menghinakan aib tersebut. Ya. Malhudhatun, maka komentar terkait hal ini, al-aswabu an yuqala al-izra'u biha la 'alaiha. Ya, ini terkait kosakata yang digunakan dan juga huruf jar yang digunakan. Yang paling tepat itu dikatakan bukan al-izra'u 'alaiha, namun yang lebih tepat al-izra'u biha, bukan 'alaiha. Wallahu a'lamu. Ya, dan wallahu a'lam. Undur lisanal arabi maddata zara. Ya, ini dapat dilihat di lisanul Arab itu pada bagian yang zara. Ya, jadi bagi yang tertarik untuk menganalisis kosakata yang digunakan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam tadi, itu bisa merujuk kepada lisanul Arab ini. Ya. Kemudian, ya ini menurut Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna yang tepat bukan al-izdira tapi al-izra. Kita kembali ke atas, wal buka'u min khasyatillahi, ya, dan juga menangis karena takut kepada Allah. Wat tafakkuru fi malakutis samawati wal ardi. Dan juga ya bertafakkur ya mengenai kerajaan Allah baik yang ada di langit maupun yang di bumi. Wa fi umuril akhirati, dan juga merenungi perkara-perkara akhirat. Wa nahwi dzalika mimma yazidul imana fil qalbi, atau yuzidul imana fil qalbi. Dan yang sejenis dengan itu yang dapat menambah iman dalam hati. Ya. Kemudian wa yansha'u anhu katsirun min a'malil qulubi. Ya, dan juga yang hal-hal tersebut itu dapat ya mendorong atau menimbulkan banyak amalan-amalan hati. Ya. Kal khasyati, seperti rasa takut, wal mahabbati, ya, dan juga rasa cinta, war rajai, dan juga rasa harap, wat tawakkuli, dan perasaan tawakal, wa ghairi dzalika, dan yang selain dari hal tersebut. Wa qad qila, dan ada yang berpendapat, inna hadzat tafakkura afdalu min nawafilil a'malil badaniyati. Ya, ada ulama yang berpendapat bahwa tafakkur ini, yaitu merenungkan semua tadi, ya, merenungkan kerajaan Allah di langit dan di bumi, kejadian di hari akhir, ya, yang dapat tadi menambah keimanan dan juga menimbulkan amalan hati, itu lebih baik, lebih afdol daripada ya amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh badan. Ruwiya dzalika an ghairi wahidin minat tabi'ina. Dan itu diriwayatkan ya tidak hanya satu, ya, tapi beberapa tabi'in yang meriwayatkan hal tersebut. Minhum, diantaranya Sa'id binul Musayyabi, yaitu Sa'id bin al-Musayyab, wal Hasanu, dan Al-Hasan, wa Umar bin Abdul Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz, wa fi kalamil imami Ahmad ma yadullu alaihi. Dan terdapat ya ucapan dari Al-Imam Ahmad yang menunjukkan hal tersebut. Wa qala Ka'bun, dan Ka'ab beliau berkata, ya, la an abki min khasyatillahi, ya, la an abkiya min khasyatillahi ahabbu ilayya min an atasaddaqa biwazni dhahaban. Ya, li an abkiya min khasyatillahi ahabbu ilayya min an atasaddaqa biwazni dhahaban. Ya, sungguh aku menangis karena takut kepada Allah itu lebih aku cintai daripada
bersedekah emas, ya biwazni, seberat badanku. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.